Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang implementasi keselamatan dan kesehatan kerja dalam praktik keperawatan di Indonesia. Di mana keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam praktik keperawatan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga keselamatan perawat, pasien, dan lingkungan kerja. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya K3 dalam praktik keperawatan semakin meningkat, ditandai dengan pertumbuhan kompleksitas layanan kesehatan dan resiko yang terkait. Yang pertama, kami akan membahas tentang ruang lingkup K3 dalam keperawatan. Yang kedua, kebijakan K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia. Yang ketiga, konsep dasar K3, dan yang keempat, K3 dalam keperawatan. Berikut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menerangkan poin ruang lingkup K3 dalam keperawatan. Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam keperawatan mencakup praktik-praktik yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan pasien, perawat, dan staf medis lainnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari ruang lingkup K3 dalam konteks keperawatan, yaitu yang pertama, penggunaan peralatan pelindung diri atau PPE. Yang kedua, pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang ketiga, pengelolaan bahan berbahaya. Yang keempat, ergonomi. Yang kelima, keselamatan pasien. Yang keenam, pelatihan dan pendidikan. Yang ketujuh, manajemen kasus cedera. Yang terakhir, kepatuhan regulasi. Melanjutkan materi dari sebelumnya, materi kedua adalah kebijakan K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berkaitan dengan keperawatan didasarkan pada berbagai peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Berikut adalah beberapa kebijakan dan pedoman yang relevan. Yang pertama, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tentang standar pelayanan keperawatan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang pemberdayaan bidan dan perawat. Yang keempat ada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 1999 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, ada pula beberapa kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang berkaitan dengan keperawatan di Indonesia. Termasuk yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua ada Standar Kompetensi Perawat Indonesia atau SKPI. Yang ketiga ada Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Kementerian Kesehatan. Yang kelima ada Program Keselamatan Pasien. Yang kelima ada Pedoman Internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Konsep dasar K3, sehat, kesehatan kerja, risiko, dan hal dalam pemberian asuhan keperawatan. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan meliputi sehat, kesehatan kerja, risiko, dan hazard dalam pemberian asuhan kesehatan. Somatik, perilaku, lingkungan, ergonomik, perorganisasian pekerjaan, budaya kerja. 1. Sehat. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Seorang perawat rumah sakit harus mempunyai status kesehatan prima dengan dilandasi oleh faktor genetik yang dapat dipresentasikan oleh sejarah kesehatan keluarga. 2. Kesehatan kerja. Definisi kesehatan kerja menurut WHO tahun 1950 adalah kesehatan kerja suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja pada semua pekerjaan. 3. Risiko dan hazard dalam pemberian asuhan keperawatan. Dalam pemberian asuhan keperawatan, terdapat beberapa risiko dan bahaya yang perlu diperhatikan oleh perawat. Berikut adalah beberapa contoh risiko dan bahaya yang umum terjadi dalam pemberian asuhan keperawatan. 1. Risiko jatuh. 2. Risiko infeksi. 3. Risiko bahaya ergonomi. 4. Bahaya kimia. 5. Bahaya radiasi. Risiko psikososial. Untuk mengurangi risiko dan bahaya dalam pemberian asuhan keperawatan, penting bagi perawat untuk mengikuti pedoman keselamatan yang ditetapkan.
menggunakan peralatan pelindung diri dengan benar, dan mengikuti prosedur pencegahan infeksi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu K3 dalam keperawatan yang meliputi tujuan, manfaat, dan etika. Yang pertama, tujuan. Tujuan penerapan K3 dalam keperawatan adalah untuk mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, manfaat. Manfaat dari penerapan K3 adalah agar perawat memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Yang kedua, perawat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kecelakaan. Yang ketiga, perawat memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, perawat mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat. Yang kelima, perawat mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya menjadi lebih nyaman dan aman. Yang keenam, perawat dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, perawat mampu untuk menghindarkan keluarganya dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa tertular dari tempat kerjanya. Yang ketiga, etika. Etika K3 dalam keperawatan mengacu pada kewajiban moral dan tanggung jawab profesional perawat dalam menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri, sesama perawat, pasien, dan lingkungan kerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.